Hingga akhir Februari lalu, keuangan negara mengalami defisit sebesar 31,2 triliun rupiah. Artinya belanja negara membengkak sementara penerimaannya lesu. Pendapatan negara pada 2 bulan pertama tahun 2025 dicatat sekitar 316 triliun rupiah, sementara belanja negara tembus 348 triliun rupiah. Ini merupakan defisit pertama selama beberapa tahun terakhir. Pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, negara selalu mencatatkan surplus anggaran. Bahkan pada awal 2024, surplus dicatat lebih dari 26 triliun rupiah. Melihat kontrasnya kondisi ini, rasanya publik bukan mendramatisir, melainkan khawatir. Wajar jika masyarakat cemas karena kondisi ekonomi yang terus tak menentu. Anjloknya penerimaan negara jadi sebab utama defisit. Pemerintah melaporkan, penerimaan pajak di awal Januari hingga akhir Februari 2025 anjlok lebih dari 30%. Dicatat penerimaan pajak pada periode ini hanya 187,8 triliun rupiah. Padahal di periode yang sama di tahun lalu, penerimaan pajak mencapai 269,02 triliun rupiah. Cortex diduga jadi biang kerok defisit keuangan negara. Sistem inti perpajakan baru yang kian error ini dinilai menyulitkan wajib pajak sehingga penerimaan jauh di bawah target APBN. Lesunya sektor industri manufaktur juga disebut-sebut jadi soal. PHK pegawai Stritex dan berbagai perusahaan lainnya jadi bukti bahwa pemerintah harus segera melancarkan aksi. Tetapi yang saya paling khawatirkan adalah terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya adalah banyak perusahaan yang profitnya kecil. Kalau profitnya kecil, maka bayar pajaknya tentu kecil. Nah, kalau ini yang terjadi, masalahnya sistemik, tidak mudah untuk ditangani. Kalau penyebabnya hanya Cortex, gampang, Cortexnya dibetulin, langsung penerimaan negara akan normal. Selain itu, masyarakat juga patut khawatir karena kinerja APBN periode Januari dan Februari baru dirilis 13 Maret lalu. Padahal seharusnya Kementerian Keuangan merilis data ini setiap awal bulan berikutnya. Artinya, progres kinerja APBN terlambat dirilis sekitar 2 hingga 6 pekan. Keterbukaan informasi soal APBN menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang dijadikan rujukan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran investor dapat berujung pada penarikan modal besar-besaran atau capital flight. Meski Menteri Keuangan menyebut defisit ini masih wajar, berbagai langkah harus diambil dengan bijak agar rakyat tak terus jadi korban.